melaksanakan coaching supervisi yang dimana nanti saya akan mengamati Bu Wiwi selama proses pembelajaran. Sebelum itu pasti saya akan melaksanakan pasca ya Bu ya. Pasca observasi ini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mulai dari tujuannya, area pengembangan, serta strategi yang akan dilaksanakan Bu Wiwi. Mulai yang pertama yaitu tujuan Bu Wiwi. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Wiwi apa saja? Tujuan pembelajaran kebetulan saya akan mengajar PLBJ tentang gado-gado di kelas. Tujuan yang pertama, menggunakan media belajar, murid dapat menjelaskan bahan untuk membuat gado-gado. Yang kedua, dengan menyimak video, murid dapat menyebutkan nama alat untuk membuat gado-gado. Serta melalui unjuk kerja mereka menjelaskan cara membuat gado-gado. Oke, dari tujuan yang sudah Bu Wiwi sampaikan, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Wiwi apa aja? Area pengembangannya proses berdiferensiasi. Saya melalui proses pembuatan gado-gado. Lalu dengan KSE saya berrelasi. Berrelasi itu belajar kelompok. Serta budaya positif dengan berdoa sebelum belajar. Oke, berarti di sini saya sudah catat tujuannya mulai dari ada 3 tujuan pembelajaran serta area pengembangan, berdiferensiasi, KSE, serta ada budaya positifnya juga ya. Nah, dari area pengembangan pasti ada strategi. Nah, strategi yang akan Bu Wiwi siapkan untuk pembelajaran hari ini apa? Strategi yang akan saya siapkan dengan 1 dengan LCD, 2 dengan PowerPoint-nya, 3 dengan buku paket, 4 dengan tayangan YouTube. Ada strategi mulai dari PPT, buku, LCD, ada video YouTube. Nanti untuk terakhir pasti akan ada namanya formatif, ada tanya jawab sama siswa. Nah, kira-kira Bu Wiwi akan menyiapkan RKPD atau lembar-lembar soal? Ada RKPD-nya yang akan saya siapkan. Ada RKPD berarti ya Bu ya? Iya. Nah, berarti hari ini Bu Wiwi sudah menyiapkan strateginya dan juga nanti saya akan masuk kelas Bu Wiwi jam 9.00 ya? Setelah istirahat ya? Setelah istirahat. Ya. Berarti nanti saya akan ke kelas Bu Wiwi untuk mengamati proses pembelajaran di jam 9. Silakan Bu. Saya mohon izin ya Bu ya? Baik Bu. Saya mau ikut belajar sama anak Anda. Boleh, silakan. Terima kasih Bu Wiwi. Sama-sama. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Enggak. Apa kabarnya anak ibu sekali ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bintang dipimpin kepada doa. Tangan ke samping, burung
Apa lagi? Apa lagi? Pikir sesuai jadwal. Apa lagi? Membawa perlengkapan sekolah dengan lengkap. Apa lagi? Memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Memiliki perilaku positif. Masih apa? Apakah kesepakatan kelas kalian? Oke, kita stop sebentar. Tangannya di meja. Kita tarik nafas dulu sebentar. Keluarkan dari mulut lagi, bukan dari bawah. Ayo lagi. Oh, udah jatuh. Keluarin mulutnya. Oke, stop sebentar. Ibu mau nanya, perasaan kalian hari ini gimana? Nah, pilih salah satu dari emotnya. Kalian perasaannya gimana? Senang semuanya? Romi katanya sedih. Kenapa bisa sedih, Rom? Diam, Michael. Romi katanya sedang bersedih. Kita dengarkan penjelasan Romi. Apa, Rom? Kok mikir, Rom? Oh, lupa. Kenapa marah, guys? Oh, marah. Siapa yang marah tuh? Kenapa marah? Sama Haro marahnya? Sama Mirja. Marahnya sama Mirja. Ibu anggap di kelas ini semuanya senang. Oke? Sekarang ibu mau tanya, bahan untuk membuat gado-gado apa saja, Bintang? Ayo semuanya. Yang lainnya silakan. Apa? Pakai bumbu nggak? Apa bumbunya? Bumbu kaca. Bahan pelengkapnya apa saja? Bahan pelengkapnya apa? Kerupuk, lontong, apa lagi? Bawang goreng.
SMP. Kenapa tidak bisa melanjutkan? Karena tidak mampu. Ya, karena tidak ada biayanya, penghasilan dari emaknya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga emak bekerja juga sebagai buruh cuci hanya untuk makan sehari-hari. Tahu buruh cuci? Yang nyucinya ke rumah-rumah. Iya, beda kalau pembantu kan saya di rumah dia ada cuci aja. Di dalamnya nyuci. Ya, dia dari rumah satu ke rumah satu cuci gosok, cuci gosok. Nah, penghasilannya nggak seberapa, hanya mencukupi untuk makan sehari-hari. Lalu Yuni selalu membantu ibunya membuat gado-gado, mulai dari menyiapkan bahannya, membuat bumbu kacang. Tadi kan bumbu kacang apa aja? Kacang tanah, terasi, garam, cabai, asam jawa. Dan sayurnya itu ada apa saja? Bawang, kacang panjang, bayam, labu, kangkung, tempe, tahu, timun, tomat kalau ada tomat. Ya, semuanya direbus sebentar, lalu ditiriskan. Tahu nggak ditiriskan? Kalian habis dari rebus, dimasukkan ke saringan yang bolong-bolong untuk meniriskan air lalu masak-masak. Yuni merapikan semua bahan-bahan gado-gado yang akan dijual emaknya. Sekarang kita menempel dulu. Menempel dulu. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Wiwi hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Kan kita udah melaksanakan observasi kemarin serta pra-observasi pembelajaran di kelas. Nah, setelah saya memperhatikan dari mulai media, dari mulai pembelajarannya sudah terlihat semua oleh Bu Wiwi. Nah, ada beberapa tujuan dari pasca observasi ini. Yang pertama, kita sama-sama mencari nih apa sekiranya kekurangan yang Bu Wiwi alami atau
kendala yang Bu Wiwi hadapi di kelas. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Izin ya Bu ya, boleh ya? Boleh. Yang pertama, saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Wiwi sebutkan kemarin saat pasca, kira-kira apakah sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah sudah bisa. Sudah tercapai. Kan kemarin tujuannya tentang gado-gado ya? Ya, gado-gado. Gado-gado. Kira-kira anak-anak sudah mulai apa aja nih di materi tersebut? Mereka sudah paham semuanya tentang cara pembuatan gado-gado. Mulai dari cara pembuatan, Cara pembuatan, cara membuat bumbu kacangnya dan alat-alat yang digunakan. Oh, baik. Berarti anak-anak sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama tadi dapat mengetahui bahan gado-gado, alat-alatnya serta cara membuatnya. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai. Pasti kemarin saya udah tanya juga tentang area pengembangan yang Bu Wiwi inginkan. Nah, area pengembangan yang menurut Bu Wiwi sudah tercapai apa aja? Yang dalam berkelompok. Iya. Berarti kan kalau dalam berkelompok masuknya ke proses pembelajarannya. Nah, kira-kira dalam proses pembelajaran tersebut kan ada, misalnya nih, dalam proses pembelajaran ada kegiatan pendahuluan, ada inti, ada penutup. Kira-kira apakah sudah berjalan atau ada yang sedikit ada kekurangan sehingga merasa oh ini kekurangannya ini nih. Kira-kira ada nggak di dalam proses pembelajaran tersebut yang Bu Wiwi merasa masih ada yang kurang atau ada yang perlu diperbaiki? Ini masih ada yang kurang. Nah, yang kurangnya itu dalam proses pembelajarannya di bagian mana nih? Kan ada bagian inti nih, ada bagian inti, ada bagian penutup atau di bagian awalnya. Di bagian intinya dari anak-anaknya sendiri. Berarti dari anak-anaknya kenapa? Anak-anaknya ya ada salah satu dari anaknya itu yang ya dengan senangnya dia sendiri aja, nggak mau bergabung dengan yang lain gitu. Dia tidak mau ikutan untuk mengolah, membuat gado-gadonya itu. Biasanya kan anak-anak nge-flattingnya itu kan bareng-bareng. Dia nggak mau, dia hanya sendiri aja, dia hanya ngeliatin aja, dia nggak mau ikutan. Apa ABK atau gimana Bu? Enggak sih, nggak ABK atau ABK mau lomba ya. Anaknya itu hanya pinginnya sendiri aja, Memang punya dunia sendiri gitu ya? dunia sendirinya dia. Berarti di dalam kelompok itu kan berarti kan maksudnya ke berdiferensiasi proses. Di proses itu kan ada yang namanya kegiatan berkelompok. Nah, berarti si anak itu nggak bisa mengikuti proses berkelompok itu secara baik gitu ya? Cara baik. Berarti gimana nih rencananya Bu Wi supaya anak ini bisa ikut dalam proses pembelajaran itu gimana cara? Pertama sih saya tanya dulu anak itu ya, maunya seperti apa, kalau harusnya bareng-bareng, kerjain apa-apa itu bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri. Terus lama-lama saya berpikir bagaimana kalau berkelompoknya itu flattingnya itu masing-masing. Jadi dengan satu bahan kita buat masing-masing itu memflatting masing-masing sendiri, kreasi mereka masing-masing. Tapi dengan alat dengan bahan-bahan yang cuma satu itu, gimana caranya? Akhirnya dia mau kalau seperti itu, dia akhirnya mau, dia senang. Oh Bu, saya mau kalau seperti ini. Ya udah, coba Ibu mau lihat hasil kamu seperti apa, hasil yang lainnya itu seperti apa. Jadi saya terapin sama yang lainnya juga seperti itu. Yuk kita buat bareng-bareng, tapi dimakan apa yang kamu udah buat, tapi dimakan jangan terlalu banyak. Coba Ibu mau lihat bahan-bahan itu apa aja, gimana caranya kamu bisa jadi itu makanan gado-gado yang kamu bisa makan. Akhirnya anak itu senang. Berarti intinya berarti berjalan gitu ya? Berjalan. Setelah treatment yang lainnya itu setelah saya liatin dulu dia maunya seperti apa, nih anak maunya apa, saya tanya anaknya kamu maunya seperti apa sih Pak, teman-temannya kerjanya barengan kamunya tidak. Wah maunya sendiri boleh nggak? Oh ya, kita coba ya gitu.
udah menemukan solusinya ya pas di hari itu juga ya. Di hari itu juga, karena pas selesai anak yang lain sudah menjadi satu, dia ini nggak mau ya. Saya tanya sama dia sebelum kita mau makan malam, akhirnya dia bicara, ya udah saya lanjut, saya ikutin apa yang dia mau. Akhirnya dia senang banget, dia bisa, Bu, aku bisa membuat gado-gado. Ya udah, sekarang kamu makan, kayak gitu. Karena kamu yang buat sendiri, kamu yang makan sendiri. Berarti di dalam proses pembelajaran itu Bu Wiwi udah menempatkan diri sebagai manajer nih gitu ya. Berarti Bu Wiwi udah mulai nanya, kamu maunya apa gitu ya, terus minat kamu apa, udah ada pendekatan secara pribadi kepada anak tersebut gitu ya. Itu udah sangat luar biasa ya Bu Wiwi. Terus juga di area pengembangan yang Bu Wiwi sebutkan kemarin juga terkait dengan pengenalan emosi ya. Iya. Nah, pengenalan emosi yang sudah berjalan ataupun yang menurut Bu Wiwi masih kurang itu di bagian mana? Emosi anak-anak itu kadang-kadang berbeda-beda ya, saya juga bingung juga tuh anak-anak yang seperti ini. Bu, aku nggak mau seperti ini. Harus kamu ini seperti apa? Ibu mau ikutin kalian dulu, tapi ibu mau tahu dulu apa yang kamu nggak suka. Bu, boleh nggak emosinya? Saya nggak mau duduk sama ini. Saya nggak mau satu kelompok sama ini. Kenapa dengan dia? Kan sama-sama, satu kelas itu sama, kayak gitu. Nggak berbeda, kalian sama-sama. Ibu nggak membedain kalian, mau kalian laki, mau kalian perempuan, ibu nggak membedain. Tapi aku nggak suka sama dia, Bu. Yang nggak suka kamu itu dari mana? Dia itu suka iseng kamu. Dia suka ganggu aku, bingung juga. Cuma itu aja, ini ada. Wah, hanya sering mengganggu kalau aku lagi nulis. Dia suka gangguin, pengen inilah, pengen itu. Oh, cuma itu aja. Sudah kalau gitu, nanti ibu akan menemukan kamu. Jangan oh ibu kata gitu. Akhirnya, ya dia mau lah kata gitu. Akhirnya, ya Bu, aku senang kalau memang nggak boleh pinjam, berarti memang kita udah kesepakatan bersama dalam belajar tidak boleh pinjam alat tulis atau penggaris atau yang lainnya. Jadi punya masing-masing, jadi kita nggak kelas pinjam. Berarti ini juga termasuk ke dalam area pengembangan yang Iya. di selanjutnya ya, terkait dengan kesepakatan bersama. Iya, gitu. kesepakatan bersama. Ada budaya positifnya juga di situ tentang kesepakatan kelas, kesepakatan bersama. Jadi memang sudah dibicarakan sebelumnya. gitu ya? Sebelumnya saya sebelum itu ada kesepakatan. Biasalah setiap mau belajar kita berdoa. Harus berdoa, kalau yang tidak mau mengikuti berdoa sendiri. Tapi enggak, sekarang mereka sudah mengikuti doa dan udah peraturan yang sudah di kesepakatan kelasnya mereka udah laksanakan. Berarti Bu Wiwi juga di area pengembangan itu sudah bagus nih, udah ada rencananya. Mulai dari yang tadi kan proses pembelajarannya udah ada nih rencana ke depannya. Misalnya ada anak yang kurang mengikuti pembelajaran, Bu Wiwi udah kasih treatment gitu lah ya, sehingga anak tersebut bisa mengikutinya. Berarti itu sudah langsung dilaksanakan di hari itu juga. Nah, juga tentang pengenalan emosi juga tadi udah ada pendekatan kira-kira kenapa nih emosi anak tuh sering berubah-ubah gitu. Iya. Terus memang anak itu nggak bisa kita baca gitu ya. Iya. Kadang mereka moodnya bagus, kadang moodnya tiba-tiba jelek. Kenapa nih? Gue udah menanyakannya. Terus kalau nih misalnya ke depannya ada hal terjadi lagi seperti itu, kira-kira Bu Wiwi treatmentnya apa nih? Misalnya punya treatment yang lain atau enggak? Paling saya mengingatkan dari kesepakatan yang pertama. Kesepakatan kelas yang pertama, bagaimana harus dibaca lagi, ya harus perjanjian yang mereka buat. Berarti tindak lanjutnya itu mengingatkan kembali terkait dengan kesepakatan yang pertama, kesepakatan kelas bersama. Berarti memang harus ada komunikasi Iya. antara guru, anak, dan semua teman-teman yang ada di situ ya. betul. Nah, itu udah bagus banget Bu Wiwi terkait dengan rencana tindak lanjut. Kira-kira nih ada nggak satu hari itu untuk Bu Wiwi merencanakan supaya anak-anak
bisa lebih baik lagi? Ada nggak di waktu kapan gitu akan melaksanakan, misalnya nih, kalau misalnya anak dalam proses pembelajaran itu pasti akan ada kendala di setiap harinya, dan juga entah itu emosinya, entah itu terkait dengan sikap, tentang kesepakatan. Kira-kira untuk kedepannya supaya lebih baik lagi, Bu Wiwi akan melaksanakan seperti apa? Mungkin setelah selesai pembelajarannya, Mm-mm. anak-anak yang emosinya yang tidak stabil, saya akan panggil pelan-pelan, saya bicara baik-baik dulu dengan anak itu. Terus apa yang mereka inginkan, gimana solusinya, nanti gimana dari kalian dulu, maunya apa, itu akan ikutin. Nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan itu, baru saya kasih solusinya. Kira-kira itu kapan Bu Wiwi akan dilaksanakan? Harinya, Setiap harinya? setiap hari mungkin saya akan ambil seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali untuk anak tersebut gitu? Anak tersebut seminggu 2 kali, karena kan saya ada bidang studi jadi nggak full gitu. Makanya kalau yang full baru saya akan panggil pelan-pelan. Ada nggak Bu anak-anak yang sekiranya melebihi gitu, ada masalah yang di luar dari proses pembelajaran, ada nggak kira-kira? Melebihi dari Misalnya sikapnya, kalau di luar jam pelajaran itu anak-anak yang bermasalah, ada nggak? enggak ada, alhamdulillah. Berarti semuanya cuma terkait dengan proses pembelajaran yang ada di kelas ya. Di luar kelas semuanya baik-baik aja ya. Baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi untuk pasca observasi yang sudah saya lihat, Bu Wiwi itu sudah sangat bagus sekali. Mulai dari berdiferensiasinya itu saya udah melihat tentang prosesnya, proses pembelajarannya itu juga udah ada produk yaitu gado-gadonya sendiri ya. Terus dari kontennya Bu Wiwi udah menampilkan Infocus, PowerPoint atau Canva, itu udah sangat bagus sekali, sudah sangat terlihat. Dan juga mulai dari pengenalan emosi, Bu Wiwi juga udah mulai nanya nih tadi, kira-kira kamu perasaannya hari ini kenapa? Terus kalau misalnya ngelihat anak yang agak kurang bagus, Bu Wiwi tanya kenapa kamu, entah sedih, entah dia lagi kecewa atau marah, Bu Wiwi langsung melakukan pendekatan kepada anak tersebut ya. Terus rencana Bu Wiwi juga memang kalau misalnya memang ada anak yang labil atau anak yang suka berubah-ubah emosinya, itu udah dikasih jadwal ya seminggu 2 kali gitu ya pemanggilan. Dan untuk yang budaya positif juga udah terlihat, Bu Wiwi sudah mulai menyebutkan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang ada di kelas, terus juga ada doa, berdoa di awal dan di akhir. Itu sudah terlihat semua ya Bu Wiwi. Saya rasa Bu Wiwi udah sangat bagus dalam observasinya. Semoga pembelajaran yang ada di kelas itu sangat bermanfaat untuk anak-anak, bisa menjadikan mereka pribadi yang lebih baik lagi, mungkin dari sikap, mungkin dari perilakunya. Semoga apa yang diberikan oleh Bu Wiwi bermanfaat untuk mereka ke depannya. Terima kasih Bu Wiwi udah meluangkan waktunya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.